Ulang. Halo guys, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama aku Biba. Nama aku Seira. Nama aku Iis. Nama aku Yasinta. Few minutes later. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang berkasus terhadap hak tenaga kerja perempuan di PT Alpen Food Industry yang bergerak di bidang food and beverage yang memproduksi es krim dengan merek Ice di Bekasi. Baik, langsung saja kita akan membahas kronologi kasusnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sulitnya mengambil cuti sakit atau haid, bahwa berdasarkan pengakuan dari juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan sejak tahun 2018, perusahaan ICE mempersulit izin cuti sakit dengan harus disertai surat keterangan dokter yang hanya diakui oleh Vaskes. Akibatnya terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan, seperti salah satunya adalah pekerja perempuan di PT ICE ini memiliki riwayat penyakit endometriosis, mengalami pendarahan karena diberikan pekerjaan yang cukup berat dan tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kemudian yang kedua, menurut laporan Sarinah kepada pengawas dan Komnas HAM Perempuan, PT ICE ini mempersulit izin perempuan hamil untuk bekerja non-shift dan tetap harus pada shift 3, yaitu pada pukul 23 sampai 7 pagi. Bahkan perempuan hamil tetap dikenakan target produksi seperti biasa tanpa adanya keringanan. Tidak diberikan makanan dan minuman bergizi yang cukup dan dikenakan pekerjaan yang tergolong seperti bekerja posisi berdiri dan mengangkat beban berat, sehingga menimbulkan kecemasan terhadap perempuan hamil yang dapat meningkatkan tekanan darah hingga memicu terjadinya preeklamsia dan keguguran. Pada tahun 2019 juga terjadi 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan. Kemudian pada tahun 2020 1 kasus keguguran dan kematian bayi. Jadi kasus tersebut masuk ke dalam teori hak-hak perempuan. Yang pertama ada di hak di bidang reproduksi, yaitu hak cuti haid, hak cuti hamil, dan keguguran. Lalu yang kedua ada hak di bidang ketiga, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana pencegahan kecelakaan kerja dan penetapan waktu yang sesuai dengan peraturan. Lalu yang ketiga ada hak di bidang kehormatan perempuan, yaitu tersedianya petugas keamanan dan tersedianya WC yang layak dengan penerangan yang memadai serta dipisah antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang terakhir ada hak di bidang upah, yaitu upah yang setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama dan cuti yang dibayar. Selanjutnya yaitu undang-undang yang dilanggar oleh perusahaan ICE. Yang pertama, pasal 49 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 39 Nomor tahun 1999. Yang kedua, tentang cuti haid diatur dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat, pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pasal 10 Konvensi ILO nomor 183 tahun 2003. Berikutnya, upaya yang dapat dilakukan itu yang pertama, dalam peraturan kerja sebaiknya mengatur mengenai hak proteksi atau perlindungan terhadap pekerja, terkhususnya dalam hal ini untuk mengetahui hak yang mereka miliki seperti hak reproduktif bagi pekerja perempuan. Adapun perlindungan terhadap buruh atau pekerja diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 11 yang meliputi perlindungan buruh, penyandang cacat, anak perempuan, waktu kerja, keselamatan dan pengupahan dan kesejahteraan. Yang kedua, sebaiknya perusahaan segera menerapkan apa yang sudah ada kebijakan dari pemerintah, dan juga perempuan yang sedang hamil berhak menyampaikan kepada pihak perusahaan di mana ia bekerja apabila pekerjaan yang diterima itu dapat membahayakan kehamilannya. Yang terakhir, seharusnya pihak perusahaan itu menerapkan peraturan yang ada sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Dalam hal ini, hak reproduktif berhak mendapat waktu istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan
sebagaimana diatur dalam penghasilan yang mana memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia. Jadi sekian vlog dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.